Para sahabat yang berbahagia, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Pada hari Minggu Advent yang pertama di tahun 2020 ini, kita merayakan tahun baru liturgi. Kita beralih dari tahun liturgi A menuju tahun liturgi B. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang spesial di tahun baru B ini? Kalau di tahun liturgi A, kita memfokuskan diri pada bacaan Injil Matius, maka di tahun B ini kita fokus pada sabda dan kisah Tuhan kita Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Markus. Kita semua tahu bahwa Injil Markus merupakan Injil yang paling singkat karena hanya terdiri dari 16 bab. Sementara 3 Injil yang lain seperti Injil Matius 28 bab, Injil Lukas 24 bab, dan Injil Yohanes 21 bab. Meskipun Injil Markus sangat singkat, banyak ahli kitab suci menyebutkan bahwa Injil Markus merupakan Injil yang paling tua. Dalam konteks masa Advent yang dimulai pada hari ini, tema yang sangat penting dalam keseluruhan Injil Markus adalah kemuritan. Tema kemuritan ini juga menjadi hal penting yang patut kita renungkan pada hari ini dengan sebuah pertanyaan penuntun, sudahkah kita menjadi murid Kristus yang baik? Menjadi murid Kristus yang baik bukan berarti menjadi murid Kristus yang hidup tanpa dosa. Sebab Yesus Sang Guru memanggil ke-12 muridnya bukan karena cara hidup mereka sudah sempurna atau sudah kudus. Kita dapat membaca dalam Injil Markus bagaimana para murid seringkali tidak mampu mendengar dan memahami siapakah Yesus itu. Bahkan dalam Injil Markus bab 14 ayat 50, para murid pernah meninggalkan Yesus pada saat Yesus membutuhkan mereka di Taman Getsemani. Menjadi murid Kristus yang baik dalam konteks bacaan Injil Markus pada hari ini berarti menjadi murid yang berhati hamba. Itu berarti kita diantar untuk tidak hanya menjadi murid yang hanya mencari tahu apa itu kebenaran, seperti yang ditanyakan oleh Pilatus kepada Yesus, tetapi mesti lebih dari itu. Kita mesti memiliki ketaatan sebagai hamba untuk mengabdikan diri hanya kepada Kristus, Sang kebenaran itu sendiri. Pada titik ini, iman tidak hanya terpenjara dalam pikiran atau dalam dunia ide, tetapi mesti juga membumi, tertanam dalam hati, sehingga menghasilkan buah-buah kasih dalam keseharian hidup kita. Persis perbuatan inilah yang mesti dikerjakan oleh Anda dan juga oleh saya. Kita diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan rumah yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti yang kita baca atau yang kita dengar dalam Injil hari ini, di mana Kristus bertindak sebagai majikan yang memberikan tugas kepada hamba-hambanya sebelum meninggalkan rumahnya. Pesan perumpamaan ini sangat jelas. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk mengurus rumah tangga gereja, serta bertanggung jawab terhadap rumah tangga dunia yang merupakan tempat hunian kita bersama. Tuhan tidak menghendaki kita menghabiskan waktu dengan tidur atau bersikap acuh tak acuh terhadap kebutuhan gereja, serta bersikap masa bodoh terhadap kenyataan dunia yang terluka dan sakit. Entah kenyataan dunia yang terluka dan sakit karena menjamurnya kekerasan dalam keluarga dan juga dalam masyarakat, mengglobalnya aksi kekerasan yang dilakukan manusia terhadap alam ciptaan, aneka krisis juga yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, maupun meningkatnya angka kemiskinan. Tuhan menghendaki kita selalu berjaga-jaga. Itulah ciri khas manusia Advent. Manusia yang menantikan kehadiran Tuhan dengan pelita iman yang tetap bernyala, serta persediaan minyak kasih yang tidak pernah habis. Manusia yang siap memberi diri untuk gereja dalam aneka karya kerasulan,
entah itu sebagai gembala tertabis maupun sebagai gembala terbaptis. Manusia yang siap memberi diri untuk dunia, seperti memberi makan kepada yang lapar, memberi air kepada yang haus, memberikan tumpangan bagi orang asing, memberikan pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang sakit dan narapidana, serta bersama-sama memperbaiki kenyataan alam yang rusak. Menjadi manusia Advent yang menanti kedatangan Tuhan dengan sikap berjaga-jaga tentu tidaklah mudah. Kita bisa saja termakan godaan yang membuat mata hati kita tertidur sehingga menjauh dari Allah dan sesama. Kita bisa saja terlelap dalam buaian mimpi indah dari si jahat yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan sesaat, baik itu kebutuhan jasmani, kekayaan, maupun kuasa, seperti juga yang pernah ditawarkan iblis kepada Yesus di padang gurun. Sekali lagi, kita dituntut untuk tetap menjadi murid yang berhati hamba, yang penuh kerendahan hati membarui diri dalam semangat tobat. Hanya dalam semangat penyesalan dan tobat inilah pelita iman yang mungkin hampir redup kembali terang benderang, hati yang tertutup atau tidur dibuka kembali dengan semangat yang baru. Para sahabat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang hidup di antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam perayaan Natal yang akan kita rayakan nanti, kita akan mengenang kedatangan Tuhan yang pertama. Tuhan lahir di Bethlehem untuk menjawab kerinduan hati umat manusia yang sudah lama terpenjara oleh dosa. Bacaan Injil hari ini memberikan harapan bagi kita bahwa Tuhan akan datang lagi untuk kedua kalinya. Walaupun kedatangan Tuhan yang kedua itu bersifat misteri, artinya tidak dapat dipastikan dengan perhitungan akal budi, kita tetap percaya bahwa Yesus itu selalu hadir secara nyata dalam keseharian hidup kita, dalam doa dan juga dalam Ekaristi. Bahkan kita masih ingat bacaan Injil pada hari Minggu yang lalu, pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam, bahwa Tuhan juga hadir dalam diri orang-orang susah, seperti orang lapar dan haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, serta para tahanan. Sekali lagi, jangan tertidur. Berjaga-jagalah dengan menyalakan pelita iman dengan minyak kasih yang tak pernah habis. Tuhan selalu mengunjungi kita dalam keseharian hidup kita, entah itu dalam doa dan Ekaristi, dalam sabda yang kita dengar atau yang kita baca, maupun dalam realitas dunia yang susah, yang sakit dan terluka, dalam diri orang lapar, orang haus, orang telanjang dan sakit, serta dalam diri orang asing dan yang terpenjara. Kita memang hidup antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi ingatlah, setiap waktu Tuhan hadir dan menyapa kita. Apakah kita sudah mempersiapkan diri sebagai murid dalam aneka kedatangan Tuhan? Selamat merenung, Tuhan memberkati kita.